Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Saputra, nomor absen 35 dari kelas 8D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IPA bab. Nah, di bab 6 ini adalah tentang sistem peredaran darah. Pengertian darah itu, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah itu tersusun dari 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah eritrosit dan sisanya tersusun oleh sel darah putih leukosit. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein. Zat-zat yang terlarut dalam plasma darah adalah sari-sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan lain-lain. Nah, sekarang menjelaskan tentang sel darah merah. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung, bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein. Darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk kompleks. Nah, setelah menjelaskan tentang sel darah merah, sekarang kita menjelaskan tentang sel darah putih. Sel darah putih itu berbeda dengan sel darah merah ya. Sel darah putih itu bentuknya itu tidak tetap atau bersifat ameboid dan memiliki keping darah. Bentuknya tuh beraneka ragam, ada yang bulat, ada yang oval dan memanjang. Trombosit atau keping darah itu tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel untuk dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm darah. Umur dari keping darah ini cukup singkat, sekitar 5 sampai 9 hari. Nah, itu tadi penjelasan tentang fungsi sistem darah dan strukturnya. Sekarang kita masuk ke jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya, jantung itu memiliki tugas untuk memompa darah ke seluruh badan kita. Nah, jantung ini sangat berfungsi bagi tubuh kita, karena jika jantung tidak berdenyut,
tidak ada darah yang dipompa, kita akan mati. Sekarang kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3, yaitu pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik di situ, dan pembuluh kapiler. Pembuluh darah nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar. Pembuluh balik itu berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali kata lain itu vena pulmonalis ya. Pembuluh kapiler tuh fungsinya tuh untuk pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu berdebar dalam pembuluh darah. Setiap peredaran ganda itu ada 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru, kemudian ke jantung lagi. Jika peredaran darah besar itu peredaran dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi. Macam-macam gangguan dari peredaran darah itu seperti jantung koroner, stroke, anemia, dan lain-lain ya. Nah, saya rasa cukup untuk menjelaskan kali ini. Maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri dengan para wasanti.